Ajak aku turun ke jalan, karena ibuku tak beli gula lagi. Ajak aku bersamamu kawan, bersama hentikan mereka yang suka menipu. Yang kurasakan kegelisahan, karena cukup lama kita dikhianati. Perubahan kita yang menentukan, demi kesejahteraan yang kita impikan. Jangan biarkan mereka berkuasa lagi. Jangan biarkan mereka membohongi kita lagi. Turun Jokowi sekarang juga. Turun Jokowi sekarang juga. Waktu sedekah kita ini, agar perlawanan ini tetap tumbuh, agar perlawanan ini tetap semangat, maka untuk awal kita nyanyikan lagu dulu. Ya, kita buktikan bahwa kita berjanji pada negeri ini, kita bersumpah pada negeri ini, bahwa kita tidak akan pernah kendor dan tidak akan pernah diam ketika kekuasaan melakukan kezaliman atas negeri dan bangsa ini. Oke? Lawan, lawan, lawan dan menang, hancurkan rejim penindas rakyat. Lawan, lawan, lawan dan menang, hancurkan rejim penindas rakyat. Batalkan undang-undang nomor 2. Batalkan undang-undang nomor 2. Batalkan undang-undang nomor 2. Teman-teman, kita datang ke tempat ini bukan karena kita hebat, dan juga bukan kita yang panggung politik. Kita datang ke tempat ini juga bukan melanggar jago, tapi kita datang ke tempat ini untuk menunjukkan akal sehat kita, yaitu melawan undang-undang yang melindungi para koruptor. Undang-undang nomor 2 tahun 2020 ibarat api yang dibakar dalam kegelapan. Untuk melindungi kawan-kawan. Itulah undang-undang nomor 2 tahun 2020. Undang-undang ini ibarat api yang dibakar dalam kegelapan untuk melindungi nabi-nabi yang sedang ngepet kawan-kawan. Untuk itu harus kita lawan kawan-kawan. John F. Kennedy pernah mengatakan, Kita yang menentukan. jangan kau tanya apa yang diberikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kau berikan kepada negara. Hari ini kita balik kalimat John F. Kennedy. Jangan tanyakan apa yang kita berikan kepada negara, tapi kita tanyakan apa yang diberikan negara kepada kita. Kita bayar pajak, tapi pajak kita dikumpulkan untuk dirantok para babi-babi yang sedang ngepet itu kawan-kawan. Haram jana. Ini harus dilawan. Undang-undang ini harus dilawan. Jika kita biarkan undang-undang ini, maka sama artinya kita membiarkan babi-babi ngepet itu mencuri uang rakyat kawan-kawan. Ini tidak benar. Ini tidak benar bagi rakyat. Ini tidak adil bagi rakyat. Rakyat hanya disuguhkan recehan, bansos yang cuma bertahan untuk seminggu. Tapi para babi-babi ini disuguhkan triliunan. KPK sudah mengatakan ada
potensi kerugian negara, ada penyelewengan keuangan negara dalam prakerja. Tapi KPK menjadi tumpul, KPK menjadi lumpuh karena undang-undang ini. Maka dari itu hanya ada satu kata, kita lawan. Kita lawan. Lawan dan menang. Hancurkan rezim penindas rakyat. Tetap semangat. Merdeka. Merdeka. Hari ini kita hadir di gedung yang dimuliakan dalam tatanan hukum di Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kita tahu mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah mengawal konstitusi di Indonesia. Segala aturan hukum ketika itu bermasalah terhadap kepentingan rakyat, maka sesuai dengan aturan yang berlaku kita ajukan untuk judicial review. Jadi langkah kita dalam hal ini adalah konstitusional. Konstitusional artinya kita tidak melanggar hukum. Kita jangan mau selalu dibodoh-bodohin. Seolah-olah ketika rakyat berdemonstrasi unjuk rasa itu melanggar aturan. Yang melanggar aturan adalah pemerintah. Kekuasaan dengan sewenang-wenang selalu melanggar aturan. Ingat, ketika rejim ini berkuasa, sudah banyak undang-undang dilanggar, sudah banyak aturan hukum dilanggar. Undang-undang migas, undang-undang keuangan, kriminalisasi anggota masyarakat yang kritis terhadap kekuasaan. Bahkan di lembaga tinggi negara seperti Parlemen, DPR, yang seharusnya memainkan fungsi kontrol, fungsi perumusan anggaran, semua tidak berfungsi. Bahkan hari ini lembaga kontrol anti korupsi KPK, kejaksaan, semuanya seperti macan ompong dalam menyikapi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang kalau kita pelajari, kalau kita pahami, kalau kita cermati, kalau kita kritisi, ini adalah pembenaran korupsi berjamaah yang berlindung di balik undang-undang. Dan itu sangat melukai keadilan rakyat, sangat melukai rasa kemanusiaan kita semua dari Sabang sampai Merauke. Ketika anak bangsa ini sedang merintih, sedang menderita karena ekonomi sudah anjlok, sudah terpuruk jauh sebelum COVID-19. Jadi jangan tertipu kita, COVID-19 ini baru kemarin di bulan Maret. Sementara ekonomi terpuruk 5 tahun periode kepemimpinan ke belakang itu sudah terpuruk. Pertumbuhan ekonomi di bawah 5%, cuma 3,7%. Itu artinya negara ini autopilot. Dimanapun ketika pertumbuhan ekonomi di bawah 5%, tanpa pemerintahan pun juga seperti itu. Maka tidak ada alasan bahwa undang-undang ini kalau diluluskan berarti semua orang akan menderita atas pelaksanaan undang-undang ini. Bayangkan, di dalam undang-undang ini khususnya pasal 27, semua pelaku atau pelaksana anggaran itu tidak bisa dipidana. Baik tidak bisa dituntut secara hukum baik perdata maupun pidana. Artinya, uang sebesar hampir 1.000 triliun yang dialokasikan buat alasannya stabilisasi perekonomian nasional ternyata tidak bisa dijangkau oleh lembaga hukum. Lembaga-lembaga yang harusnya punya kapasitas, punya kompetensi, punya kewenangan untuk mengontrol keuangan negara, untuk mengontrol duit rakyat, ternyata jadi macan ompong dengan undang-undang ini. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan Prodem mundur. Kawan-kawan aktivis Prodem, aktivis pro demokrasi Prodem. Hari ini hari yang
menurut tema saya penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang diorganisir oleh kawan-kawan dari aktivis pro demokrasi dari berbagai daerah. Kawan-kawan yang mengajukan permohonan ini kurang lebih 50 orang dan itu relatif dari berbagai daerah. Artinya kalau itu dari berbagai daerah, artinya aspirasi itu juga nyampai ke kawan-kawan di berbagai daerah. Kenapa tadi kemudian kita mengikuti persidangan pertama, persidangan permulaan? Artinya kita diberi kesempatan untuk membacakan pokok-pokok pikiran dari permohonan hak uji material terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah, itu kita menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu bertentangan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Bukan hanya dia bertentangan terhadap Konstitusi Undang-Undang Dasar 45, juga melabrak berbagai aturan dan perundang-undangan, norma-norma hukum, kaidah-kaidah, dan peranata-peranata sosial dalam kehidupan bernegara. Isi permohonan kita itu jelas, ya, yaitu tujuannya untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang digagas oleh pemerintah, oleh Presiden, bermula dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Kenapa kita melakukan permohonan uji material? Ada alasan yang sangat konstitusional. Ada kerugian rakyat Indonesia, ya, ada potensi kerugian rakyat Indonesia. Potensi kerugian itu yaitu potensi di mana alokasi anggaran negara itu saat ini tidak-tidaknya sampai tahun 2020 sampai 2023 itu DPR sudah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan anggaran APBN, ya, sehingga kalau ada potensi defisit anggaran yang terjadi dengan atas nama undang-undang itu dan menggunakan undang-undang COVID, padahal alokasi anggaran yang digagas dalam Undang-Undang Nomor 2 2020 itu murni membicarakan soal keuangan negara. Kenapa saya katakan membicarakan keuangan negara? Semua pasal yang hampir 29 pasal, ya, yang ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu mengatur masalah keuangan. Bukan bicara tentang corona, bukan bicara tentang mengatasi masalah pandemi, tapi mengatasi masalah potensi keuangan negara yang sebenarnya sudah punya potensi buruk sebelum ada corona. Nah, kenapa hal ini menjadi serius? Tiba-tiba kemudian kita tahu bahwa defisit anggaran itu diperkirakan 3-5%. Dalam Undang-Undang Nomor 2 2020 juga diperkirakan sementara ini anggaran yang digunakan mencapai 500 triliun. Tapi tiba-tiba dalam beberapa hari kemudian berubah menjadi hampir 900 triliun. Nah, siapa yang mengawasinya? Nggak ada yang mengawasinya. Bagaimana fungsi BPK untuk melakukan investigasi tentang ada kerugian negara? Bagaimana fungsi KPK untuk melihat ada potensi kerugian negara? Nah, KPK juga merespon secara berlebihan menurut saya. Dia anggap kalau ada potensi kerugian negara menggunakan uang negara itu dianggap adalah sebagai bentuk kajian. KPK ini lembaga kajian atau lembaga penegakan hukum? Harusnya kan dia melakukan penegakan hukum tentang ada potensi kerugian negara. Nah, artinya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan hak imunitas yang besar terhadap pemerintah. Ya. Bukan saja diprediksi sampai 2023, tetapi tanpa batas waktu. Jadi semua fungsi-fungsi lembaga tinggi negara, KPK, lembaga kehakiman, lembaga kepolisian, lembaga BPK, lembaga DPR itu sudah tidak ada lagi gunanya kalau undang-undang ini diberlakukan. Bahkan nilai-nilai dan norma-norma pokok kehakiman, orang jadi hakim sudah ini sudah ada aturan yang di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 udah nggak bisa dipersidangkan lagi nih, nggak bisa digugat lagi nih. Kalau ada kerugian rakyat yang menggunakan atas nama COVID Corona ini tidak bisa digugat. Artinya dia menguasai undang-undang ini, menguasai kewenangan yang sangat berlebihan. Ini disebut dengan pelanggaran terhadap konstitusi. Ya, saya kira ini di luar kewajaran sebagai pengelolaan keuangan negara, ya.
1 perak pun harus ada undang-undangnya. Apalagi ini triliunan, ya. Yang lebih gila itu ada peningkatan kebutuhan yang dari 405 triliun itu kemudian naik menjadi 600 sekian triliun dan nambah lagi sekarang 911 triliun. Luar biasa. Dan itu bukan berarti itu berhenti sampai di situ. Jadi kalau dilihat dari kebutuhan negara untuk menggunakan dana rakyat ini tidak pernah dijelaskan untuk apa. Ya, yang kedua, bagaimana mekanisme kerugian kebutuhan yang akan dipakai itu, ya, sehingga kita berhak untuk tahu. Nah, kami menggugat karena ini menjadi modus sebuah perampokan dana negara, dana rakyat, ya. Kedua, sebenarnya ada institusi-institusi yang dibangun, ya, untuk mengawasi. Nah, undang-undang ini menghancurkan itu semua. Pertama, kalau ini dianggap sebuah proyek, ya, maka yang pertama kali harus mengaudit itu adalah BPK. Nah, bagaimana BPK mau mengaudit kalau undang-undang ini membatasi, bahkan menegasi, gitu, ya. Yang kedua, KPK berhak tahu, berhak untuk mengikuti semua proses, ya. Itu. Nah, yang ketiga, sebagai warga negara, saya berharap betul uang ini nyata bermanfaat buat kami. Kalau Anda semua datang ke semua puskesmas di negeri ini, maka banyak sekali puskesmas yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang dimaksud. Ya, itu dengan uang yang dikeluarkan, ya. Ya, yang kedua, dalam konteks Covid, kita judul Covid tadi, ternyata presentasi anggaran yang disiapkan itu di bawah 20%. Sisanya untuk perbaikan dampak Covid yang namanya kehancuran ekonomi. Nah, ini siapa mereka? Apakah kita sebagai buruh tidak mengalami dampak itu? Apakah kita diberi santunan oleh negara? Tidak. Yang diberikan oleh para konglomerat itu. Oleh karena itu kami keberatan sebagai warga negara yang sekaligus memohon itu untuk membatalkan ini. Karena ini menurut saya sudah tindakan yang inkonstitusional. Kemudian dia berlindung di balik undang-undang.